teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan pembangunan domestik dan internasional. Di sini saya bersama teman-teman saya, pertama saya sendiri Cornelia Dian Prasanti dengan NPM 2450225 dan teman-teman saya Wiwin Widianisi dengan NPM 2450226 dan Windy Dwi Putri Bangun dengan NPM 2450229. Pembangunan domestik dan internasional. Yang pertama dari konsep dasar ekonomi, tabungan dan investasi. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Tabungan adalah sumber utama akumulasi modal domestik yang diperlukan untuk membiayai investasi tanpa bergantung pada utang luar negeri. Sedangkan investasi adalah pengeluaran untuk menambah stok modal seperti mesin, bangunan, infrastruktur untuk guna meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Dalam model Harrod-Domar, tingkat investasi menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Sini ada peran dan mobilisasi tabungan domestik. Peran strategi dan tabungan domestik adalah sebagai stabilizer. Tabungan domestik yang kuat melindungi ekonomi dari guncangan eksternal, capital flight. Yang kedua ada kemandirian pembiayaan, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga ada sumber jangka panjang. Dana pensiun dan asuransi domestik menyediakan likuiditas untuk proyek infrastruktur jangka panjang. Sini ada strategi mobilisasi tabungan domestik. Ada pengembangan instrumen ya untuk menerbitkan produk investasi retail yang mudah diakses, misalnya Sukuk retail atau ORI. Yang kedua ada otomatisasi tabungan, mendorong skema tabungan otomatis seperti potongan gaji dan penggunaan platform digital. Yang ketiga ada literasi keuangan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang risiko dan imbal hasil investasi. Yang terakhir ada peran dana pensiun, reformasi sistem pensiun untuk meningkatkan aset yang dapat diinvestasikan dalam proyek pembangunan. Lalu di sini ada Foreign Direct Investment atau FDI. Definisi dan peran FDI adalah investasi luar negara di mana investor asing, individu atau perusahaan menanamkan modal untuk mendirikan, membeli atau memperluas bisnis di negara lain. Bertujuan memiliki kepentingan abadi, lasting interest atau kendali signifikan. Biasanya lebih dari 10% saham atau kendali manajemen. Perannya adalah ekonomi untuk menjembatani kesenjangan modal tabungan, menciptakan lapangan kerja dan menekan PDB. Yang kedua ada transfer teknologi, membawa keterampilan manajerial, teknologi baru, dan pengetahuan produksi yang meningkatkan efisiensi industri lokal. Yang terakhir, pengembangan sektor, mengisi sektor yang kekurangan modal, teknologi atau manajemen. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang Cornelia sampaikan. Di sini selanjutnya ada strategi menarik FDI berkualitas. Yang pertama ada reformasi regulasi, yaitu penyederhanaan perizinan dan insentif pajak yang terukur. Yang kedua ada peningkatan SDM, yaitu investasi pada pendidikan, vokasi, dan riset terapan industri 4.0. Yang ketiga ada integrasi rantai pasok, yaitu memastikan konektivitas logistik dan infrastruktur pendukung. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada hilirisasi, mendorong FDI untuk mengolah sumber daya alam di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor atau RPJMN 2025 sampai 2029. Selanjutnya di sini ada bantuan luar negeri atau Official Development Assistance ODA. Bantuan finansial atau teknis dari pemerintah donor atau lembaga multilateral untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya di sini ada efektivitas bantuan luar negeri. Yang pertama ada kualitas tata kelola, yaitu bantuan efektif hanya di negara dengan institusi yang kuat dan minim korupsi. Yang kedua ada alignment, efektivitas meningkat ketika prioritas donor sejalan dengan rencana pembangunan nasional penerima atau ownership principle.
Selanjutnya ada utang luar negeri dan manajemen risiko. Yang pertama, utang pemerintah atau publik, utang jangka panjang untuk menutup defisit anggaran dan membiayai proyek strategis. Utang pemerintah Indonesia didominasi untuk jangka panjang atau BI 2025. Yang kedua ada utang swasta, pinjaman yang dilakukan oleh sektor swasta kepada kreditur asing. Perlu dimonitor ketat karena dapat memicu resiko sistemik. Selanjutnya di sini ada indikator kunci pengelolaan utang. Pengelolaan utang yang prudent diukur melalui indikator berkelanjutan atau Debt Sustainability Analysis. Rasio utang terhadap PDB atau Debt to GDP ratio, ukuran daya tahan utang, rasio yang ideal bagi negara berkembang biasanya di bawah 40%. Indonesia mencatat penurunan rasio dari 39,4% 2020 menjadi sekitar 32,1% 2023, menandakan perbaikan pengelolaan. Putra 2024. Selanjutnya ada rasio pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor, Debt Service Ratio (DSR), menunjukkan kemampuan negara menghasilkan valuta asing untuk membayar cicilan dan bunga. DSR yang tinggi menunjukkan kerentanan neraca pembayaran. Yang ketiga ada pangsa utang jangka pendek. Proporsi utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun semakin rendah semakin baik karena mengurangi risiko refinancing atau penyeimbangan kembali. Baik, selanjutnya ada mekanisme krisis utang. Yang pertama ada efek peningkatan suku bunga global, kenaikan suku bunga The Fed, biaya pinjaman obligasi melonjak, peningkatan beban pembayaran utang. Yang kedua, risiko nilai tukar, pelemahan mata uang domestik. Uang dalam mata uang asing atau USD menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal, memicu peningkatan rasio utang atau PDB. Yang pertama, keterkaitan utang dan capital flight. Penelitian menunjukkan bahwa utang luar negeri yang tidak tepat guna di negara berkembang dapat memicu capital flight atau pelarian modal, di mana dana utang sebagian dikirim kembali ke luar negeri. Istiqomah DKK 2020. Selanjutnya di sini ada pembiayaan infrastruktur alternatif, KPS atau PPP. Kemitraan pemerintah swasta, KPS atau PPP. Definisi: kerjasama antara sektor publik atau pemerintah BUMN dan swasta untuk menyediakan layanan publik atau infrastruktur. Selanjutnya ada keuntungan KPS, yaitu mitigasi beban fiskal. KPS memungkinkan pembangunan infrastruktur besar tanpa membebani APBN secara langsung, karena risiko dan pembiayaan dibagi dengan swasta. Yang kedua, efisiensi dan inovasi. Sektor swasta cenderung membawa efisiensi operasional dan inovasi teknologi dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada mobilisasi dana swasta, mengarahkan likuiditas swasta domestik maupun asing ke dalam proyek pembangunan yang sebelumnya hanya dapat dibiayai oleh pemerintah. Selanjutnya ada tantangan KPS, yaitu membutuhkan kerangka hukum dan kontrak yang sangat kuat untuk membagi risiko secara adil dan proses tender yang kompleks dan memakan waktu lama. Pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Celah pembiayaan SDGs, pembangunan berkelanjutan memerlukan dana besar untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia membutuhkan pembiayaan atau investasi di sektor berkelanjutan hingga tahun 2030 yang sangat besar, menciptakan contoh pembiayaan yang signifikan atau OJK 2021. Strategi pembiayaan hijau atau green financing. Untuk menutup celah SDGs, diperlukan instrumen pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. 1. Obligasi hijau atau green bonds, surat utang yang dananya secara eksklusif digunakan untuk membiayai proyek-proyek lingkungan dan iklim. Indonesia aktif dalam menerbitkan suku hijau atau green suku. Yang kedua, ekonomi hijau atau biru fokus pada investasi yang ramah lingkungan dan berbasis laut sesuai dengan arah kebijakan
RPJMN 2025 sampai 2029. Yang ketiga, inklusi keuangan berkelanjutan, mendorong sektor jasa keuangan atau perbankan, pasar modal, asuransi untuk mengintegrasikan aspek lingkungan sosial dan tata kelola ESG dalam keputusan investasi merdeka. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Outlook Indonesia 2025. Pertumbuhan ekonomi atau diproyeksikan solid, didorong oleh konsumsi domestik dan peningkatan belanja pemerintah. Strategi pembiayaan mendorong hilirisasi untuk menarik FDI bernilai tambah tinggi sambil menjaga rasio utang tetap prudent. Tantangannya yaitu kebutuhan investasi infrastruktur hijau yang besar menuntut mobilisasi tabungan domestik yang lebih agresif. Rekomendasi prioritas utama yaitu memperkuat mobilisasi tabungan domestik dan pembiayaan berbasis ESG adalah kunci kedaulatan ekonomi jangka panjang. Transformasi FDI menggeser fokus ke FDI berbasis teknologi dan ekonomi hijau. Manajemen utang, diversifikasi sumber pembiayaan termasuk KPS dan perpanjangan tenor utang untuk mengurangi risiko refinancing. Ada daftar pusakanya, silahkan ditelaah untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.